Halo, selamat datang kembali di channel saya dan kali ini kita akan melanjutkan series tutorial React Native lagi ya dengan Expo tentu saja. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas Expo router, yaitu gimana caranya biar kita bisa punya banyak page ya, kita punya banyak halaman di aplikasi kita. Misal halaman yang satu untuk login gitu ya, dan halaman yang kedua misalnya untuk register, dan lalu ada halaman lagi untuk salah halaman depannya atau beranda dan segala macam. Nah, itu sekarang kita gampang banget kalau mau buat tambahin kayak gitu, karena di Expo itu kita sudah disediain package ya. Nama package-nya itu Expo router. Kita ke dokumentasi aja ya, expo.dev, lalu ke docs-nya ya. Nah, sekarang di pojok kiri atas nih ya, ini kita klik yang guides. Kita klik, lalu kita scroll ke bawah dan nah ini ada ya, Expo router. Ini kita pencet aja Expo router introduction-nya ya. Nah, kalau mau kalian juga bisa search aja sih Expo router gitu ya. Nah, oke. Sebelum itu kita baca-baca dulu ya. Nah, ini tuh sebenarnya dia dibikin di atasnya si React Navigation. Nah, kalau kalian nggak tahu, React Navigation itu package sendiri ya, tapi ini package-nya itu khusus untuk React Native ya. Dan sama si Expo ini dibikin package-nya buat Expo. Jadi seperti meminjam gitulah. Tapi sebenarnya sama kok fungsinya untuk membuat single page gitu ya. Jadi kita bisa punya halaman di aplikasi kita. Oke, setelah itu yang pertama dia native ya, fiturnya native, dibuat di atas React Navigation Suite. Lalu yang kedua shareable, every screen in your app is automatically deep linkable. Nah, jadi nanti kalau kalian tahu di routingnya itu menggunakan file based routing. Jadi kalau kalian yang udah pernah pakai Next.js atau misalnya seperti PHP gitu ya, jadi kalian nanti akan tahu. Jadi kita tinggal taruh filenya, nanti tinggal dikunjungin nama filenya, yaitu sistem seperti itu namanya adalah file based routing. Kita akan lihat lagi nanti gimana cara bikinnya. Lalu offline first ya, apps are cached and run offline first. Jadi apps kalian itu, aplikasi kalian bakal disimpan dulu di penyimpanan cache. Lalu kalau misalnya gak ada internet, dia akan ngejalanin yang si offline firstnya dulu. Nanti kalau misalnya kalian udah connect internet, baru dicek apakah ada update nya. Ini sebenarnya fitur yang sangat generik sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Kita langsung aja ya ke quick start. Nah, ini saya udah siapin project Expo baru ya. Ini udah saya npm run start, dan ini saya juga udah pull up Android FVD nya ya. Karena kalau misalnya kita pencet A di sini, nanti otomatis dia akan kebuka di Androidnya. Oke, sembari itu kita buka di VS Code dulu deh. Ini tapi saya nggak mau ini lagi ya, saya nggak mau mati ini. Kita bikin terminal baru aja. Oke, di sini saya sudah buka VS Code-nya ya. Sekarang kita jalan dulu deh. Oke, nah kalau kalian lihat di sini, ini kan masih single page ya, dimana maksudnya masih single page A. Jadi kalau misalnya kita mau navigasi ke halaman lain gitu, ini kita belum bisa karena belum ada sistem. Jadi caranya itu kita tinggal install aja ini ya, di ini ya. Nah, ini kita yang prerequisite ya, karena ini pakai template ini. Jadi kalau misalnya kalian bikin dari awal langsung disediain, jadi ada boilerplate gitu ya. Tapi kita karena startnya dari aplikasi Expo yang bersih, jadi kita pakainya yang manual installation. Nah, kalian juga lihat di sini. Nah, ini kan kita udah npx create Expo ya, kita tinggal install dependensinya. Ini kita copy aja ya. Oh ya, kalian liatin juga misalnya kalau misalnya kalian pakai SDK-nya yang kurang dari versi 50 atau berapa mungkin untuk satu hal, kalian pilih yang SDK 49 kalau kalian tidak pakai yang SDK 50. Cara ngecek SDK-nya gimana? Kalian buka aja package JSON kalian, nanti kalian lihat Expo SDK-nya berapa. Ini SDK-nya ada 50.0.13. Oke. Udah ya. Sekarang kita tinggal install aja. Ini kita paste yang tadi kita copy, ini kita enter aja. Nanti si Expo ini bakal otomatis install package-package ini dari npm ya. Nah, oke. Ini udah selesai diinstal ya. Ada package-nya udah selesai. Sekarang kalau misalnya kita lihat lagi config, kita harus ada setting-setting sedikit ya. Nah, di sini ini kita lihat for the property main. Untuk property main-nya kita gunakan Expo route entry di package JSON-nya, dan the starting filenya atau file utamanya ya yang akan bisa kita tuju itu adalah app/layout.js. Nah, jadi semua routing yang akan kita pakai itu ada di folder yang namanya app. Kita buat dulu folder yang namanya app. Setelah itu kita ke package JSON ya, package JSON, dan kita ganti mainnya ini dengan Expo route entry ya. Kita copy aja lalu kita pastekan di sini. Nah,
kalau kita paste otomatis nanti dia misalnya ini, kalau misalnya kita hapus ya, dia otomatis akan protes harusnya si ini. Nah, ini kenapa dia gagal, karena kita lupa satu lagi ya, di app config kita harus nambahkan schema. Schema ini kita taruh di apps.json ya, bukan di package.json. Misal kita taruh di bawah Slack aja, dan ini kita samain aja dengan Slack atau nama aplikasi kita. Nah, sesudahnya itu kita akan coba reload lagi. Salah pencet. Nah, kalau misal kalian masih error juga ya, yang kayak gini plugin error, nah itu kalian coba aja restart ya servernya. Jadinya saya stop servernya, lalu kita run lagi npm start, dan dia sekarang udah berhasil. Nah, kalau misalnya kalian udah berhasil install, otomatis nanti di aplikasinya akan berubah layarnya seperti ini ya. Welcome to Expo, start by creating a file in directory app ya, yang tadi kita buat. Nah, kalau misalnya kita pencet ini nih touch, nanti dia akan dibuatin index.js ya. Kalau misal kita klik nih yang touch nih, yang touch index.js, kita klik, dan nanti otomatis berubah jadi seperti ini ya, karena di folder app-nya kita sudah dibuatin file baru sama si expo-nya index.js, dan isinya ini seperti boilerplate atau seperti ini aja ya. Hello world, this is the first page of your app. Oke, jadi gimana caranya? Sebelum itu kita ganti dulu deh jadi JSX biar kita dapat extension. Nah, ini kita delete aja semuanya ya, karena kita mau yang fresh. Ini kita bisa import aja, import text ya, text view from React Native. Lalu kita akan buat sederhana dulu. Nah, untuk si nama fungsinya ini ya, atau kalau mau pakai function atau kalau mau pakai variable function juga nggak apa-apa. Tapi yang penting namanya ini kalian terserah mau namanya apa aja. Yang penting ya export default. Kalau misalnya kalian ekspornya export biasa, nanti kalian harus apalin nama di fungsinya ini, karena nanti kalian akan import di file lain atau di page lain gitu ya. Oke. Nah, di sini kita return view aja ya. View sama text hello world ya. Nah, oke. Dia udah berubah sekarang ya. Sekarang kita gimana cara menambahkan page lain nih? Kita langsung aja ya. Ini kan page yang pertama nih, misal. Ini adalah page pertama ya. Kita kasih teks ini kita ganti aja. Ini aja page 1 ya. Terus kita teks kita gedein. Oke. Kita lihat ini adalah page 1 ya. Nah, gimana cara kita nambahkan halaman yang lain? Misalnya kita mau bikin halaman buat login atau register segala macam. Nah, kalau kalian udah pernah pakai Next.js, itu sebenarnya gampang aja. Di directory yang routing kita kasih aja file baru. Misalnya kita mau bikin slash login ya, untuk login gitu. Ya udah, kita langsung aja bikin login.jsx. Lalu kita buat lagi ya. Oh, ini saya ada snippet biar cepet. Misalnya ini kita ganti apa aja nggak apa-apa lah kalau namanya. Tapi ini kita ganti menjadi login page gitu. Page. Ini kita gedein juga nih. Nah, ini kita udah buat nih halamannya. Tapi sekarang gimana cara kita ke page yang lain atau ke halaman yang lain? Nah, kalau di React Native itu ada beberapa cara ya. Atau kalau saya katakan di export router itu ada beberapa cara. Yang cara pertama itu adalah kita menggunakan link ref atau link anchor ya. Kalau di HTML itu sama seperti kayak gini. Jadi kita import dulu ya, import link from export router. Nah, sekarang linknya ini kita bisa taruh di sini, di mana aja yang kita mau ya. Ini bentuknya sebagai komponen ya. Jadi kita tinggal taruh aja refnya di mana. Misal login ya, jadi ya slash login gitu. Gak usah pakai JSX-nya. Dan misalnya teksnya kita kasih teks ya, setelah login ke halaman login. Oke. Kalau misalnya kita refresh dan kita ke Androidnya, nah dia tampilan seperti teks biasa ya, karena nanti kalian bisa style sendiri. Karena ini hanya untuk seperti tombol aja sebenarnya. Jadi misalnya kalau misalnya kita pencet ya, ini si linknya kita pencet, dan sekarang kita ke halaman login page. Jadi sangat seru sekali. Nah, di halaman login page sekarang kita bikin juga deh link untuk ke halaman indeks lagi ya. Nah, tapi sekarang di sini saya nggak mau pakai link. Saya akan pakai cara programatik ya. Jadi maksudnya, misalnya kalian ada fungsi yang berjalan di background, lalu misalnya setelah fungsinya itu selesai, kalian mau redirect si usernya ini ke halaman lain gitu misalnya. Jadi ada itu namanya kita menggunakan router. Kita tinggal import aja, sama seperti tadi ya, import router from export router. Routernya ini yang huruf kecil ya. Lalu setelah itu kita langsung aja bikin tombol kita sendiri ya. Misalnya kita pakai touchable ya, atau pressable aja. Jangan lupa di import. Lalu on pressnya kita akan
masukin dia ke halaman indeks ya, router.push. Pushnya hrefnya kemana? Hrefnya ke slash index ya. Jadi kita slash aja. Lalu teksnya ini kita kasih teks aja ya, teks kembali. Nah sekarang kalau misalnya kita klik, dia akan kembali ke page 1. Oke, jadi itu adalah basicnya untuk si export router ini, gimana kita bisa punya halaman baru, gimana kita bisa ke halaman lain, dan gimana kita bisa menggunakan si objek router ini untuk redirect atau segala macam ya, cara programatik. Nah sekarang saya akan menunjukkan satu hal lagi atau beberapa hal lagi ya yang lebih keren, yaitu kita bisa buat file baru yang bernama underscore atau garis bawah layout.jsx. Dan ini nggak ngaruh kita kasih apa aja, misal saya kasih seperti tadi aja ya, tapi di sini kita kasih namanya root deh biar gampang gitu. Oke. Lalu kita nggak akan kasih view seperti ini, kita akan kasih yang namanya itu adalah stack. Kalian nanya, kalau untuk kalian yang nanya stack itu apa, nanti sabar dulu, kita nanti akan tahu sendiri stack itu apa. Jadi kita import dulu ya, import stack from export router. Kita akan pakai ya, ini juga sama ya, jadi dia bentuknya komponen. Stack kita kasih. Nah lalu di dalamnya stack ini kita akan kasih lagi, yaitu stack titik screen. Ini kita closing ya. Lalu di stack titik screen ini kita bisa pakai atribut yang namanya itu name. Name ini adalah si route name-nya. Jadi misalnya untuk route login, jadi name-nya itu adalah login. Terus kalau misalnya index, jadi ya index ya. Kita kasih untuk index juga index. Nah sekarang udah begini aja, kita save dan kalian bisa lihat ada perubahan nggak? Nah kalian bisa lihat di sini ada perubahan. Jadi dimana dia sekarang punya header ya, header yang namanya index nih. Jadi sesuai dengan nama si route-nya. Dan misalnya kalau kita ke halaman login nih, atau kita pindah ke halaman lain, nah ini yang lebih seru nih. Kalau misalnya kita pencet ke halaman login, lihat sekarang dia sudah ada animasinya, dan juga ini di atasnya sekarang ada tombol back buttonnya ya. Kalau misalnya kalian nggak mau juga bisa nanti dihilangin. Nah ini headernya juga bisa kita customisasi. Misal option ya, kita kasih option. Misal kita nggak mau nampilin headernya sama sekali ya, header shown. Header shown kita kasih aja false. Nah sekarang kalau misalnya kita kembali ke halaman index, nah dia nggak ada header sama sekali. Dan tapi kalau misalnya kita ke halaman login, dia masih ada headernya, karena kita nggak sesuaikan, kita nggak isi di loginnya ya untuk dihilangkan. Kita hanya di indeksnya aja. Nah kalau kita nggak mau headernya hilang, jadi kita balikin aja. Oke, lalu kalian juga bisa misalnya kasih header style ya. Misalnya kalian kasih background colornya dan segala macam itu. Ini saya akan contohkan, misalnya background colornya saya akan isi menjadi coral ya. Nah, jadi seperti itu. Atau misalnya kita mau isi jadi black, itu juga bisa, kita serah kalian. Lalu di sini juga nama ya, nama apa namanya, title si headernya nih. Ini kan jelek nih, kalau misalnya name-nya seperti ini aja, kita bisa juga customisasi di header title ya, di properti header title ini kita bisa sesuaikan. Misalnya header title saya mau kasihkan ini indeks ya, jadi misalnya beranda misalnya. Lalu di sini kita kasih option juga di halaman loginnya, header title ya. Ini misalnya kita kasih login ya, tapi login huruf L nya besar gitu. Sekarang kalau misalnya kita kembali, nah lihat sekarang header title udah berubah ya, jadi beranda, di beranda, dan di loginnya ini menjadi login L nya besar. Jadi itu keuntungan kita menggunakan stack ya. Jadi seperti satu halaman ini yang bisa dan pindah-pindah animasinya, itu namanya stack ya di export router. Dan juga ada satu hal lagi yang keren nih. Jadi saya mau bikin misalnya ada tabnya gitu. Kalian kalau misalnya lihat di aplikasi-aplikasi sekarang kan misalnya ada tabnya gitu, misal untuk beranda atau untuk setting atau misalnya untuk hal yang lain ya, tab yang di bawah. Jadi cara membuatnya itu gimana? Sebenarnya cara buatnya gampang aja ya. Ini misalnya kita pakai yang ini aja ya, ini kita hapus aja dulu stacknya. Nah sekarang kita akan import, namanya bukan stack tapi tab ya. Oke, kita akan import tabs dari si export routernya. Setelah itu kita langsung aja seperti tadi ya. Ini sama kok penggunaannya dengan si stack ya, tabs. Lalu di dalamnya kita akan isi tabs.screen. Oke, lalu namanya juga kita akan specify index, bawahnya login ya. Dan sekarang otomatis aplikasi kita punya bottom tab nih. Kalau kalian bisa lihat ya, ada index dan ada login. Nah, mungkin meskipun dia nggak ada logonya ya, masih nggak ada logonya dan dia agak kecil juga. Cuma nanti bisa kalian spesifikasiin atau bisa kalian ubah-ubah ya, customisasi dari stylenya. Kita misalnya
mau ngilangin headernya nih. Headernya nih kayaknya kurang enak dilihat ya. Jadi kita hilangin aja header shown, kita jadiin false. Jadi hanya tabnya aja sekarang. Oh, yang ini juga ya untuk si loginnya. Ups. Oke. Jadi gitu ya cara kita menggunakan bottom tab. Nanti di episode selanjutnya saya akan membuat bottom tab yang lebih menarik lagi, yang ada animasinya juga dan segala macam. Nah, gimana kalau misalnya sekarang kita kombinasi ini? Jadi kita ada bottom tab dan kita ada stack juga. Sekarang caranya itu bukan seperti ini ya. Ini kita cut aja, lalu kita balikin ke stack lagi. Karena di awal kita perlu stack ya. Stack.screen. Lalu name-nya nih kita kasih index saja. Dan login ya. Ini seperti awal. Nah, caranya itu adalah di app ini kita akan membuat folder baru lagi dan kita kasih nama tabs. Nah, folder ini tugasnya untuk menggrup atau dia dibikin grup ya. Jadi saya akan buat grup yang bernama tabs. Jadi tabs ini hanya khusus untuk grup saja ya. Dan di dalam tabsnya ini kita bisa bikin lagi seperti tadi ya, layout.jsx. Dan kita butuh beberapa halaman ya untuk si tabnya. Kalau saya punya halaman index juga ya. Lalu saya juga punya halaman misalnya setting.jsx. Lalu misalnya juga saya punya halaman misalnya apa yang bagus ya? Misal history gitu. History ya, misal kalian punya fitur history di aplikasi kalian. Lalu juga satu lagi kita punya fitur misalnya browse ya atau jelajah. Browse.jsx. Nah, ini kita kasih template dulu ya. Kasih sederhana dulu. Biar nanti bisa diimport gitu maksud. Kalau untuk isinya kalian nggak usah peduli apa aja, serah apa aja ya isinya. Nah, sekarang kita akan tutup semua ini dan kita ke layout JSX-nya yang punya si tabnya ini. Kalian harus hati-hati karena namanya sama ya. Ini adalah yang kita buka, ini adalah layout stack-nya si layout root ya, yang punyanya si root atau si app ini. Sekarang kita akan ke layoutnya si tabs ini. Kita akan booking juga ya. Ini root, kita kasih aja di sini layout tabs. Oke. Sekarang di sini kita akan isikan dengan tabs seperti tadi ya. Tabs. Jangan lupa di import ya. Kita kalau nanti akan error. Dan isinya kita akan isi tab.screen. Nah, ini sama seperti tadi ya. Name-nya kita isi index, lalu di bawahnya kita isi story ya. Lalu di bawahnya browse. Lalu di bawahnya juga setting gitu misalnya. Nah, seperti ini aja nih udah bisa. Cuman sekarang kan di sini masih belum ada nih. Kita masih hanya ada index dan si login. Nah, gimana caranya? Kita harus tambahkan si tabs ini, si group tabs ini ke layout sini. Nah, jadi caranya ini kita taruh di atas deh ya. Tag.screen. Lalu name-nya ini kita isi aja tabs ya. Nah, ini name-nya ini yang harus kalian perhatiin ya. Ini harus sama dengan nama file atau nama foldernya. Nah, sebenarnya ini udah bisa, tapi kita nggak ada cara untuk ke indeksnya si layout JSX. Jadi gimana kalau si indeksnya JSX ini, indeks ini kita hapus nih. Nah, dia masih belum terjadi perubahan apa-apa ya. Coba kita reload app-nya ya. Dari terminal kita pencet aja R, nanti akan reload. Oh, masih ini ya. Coba kita hapus aja deh yang di sini. Indeks yang di rootnya, yang di app-nya kita hapus aja. Dan itu menyisakan dengan si indeksnya yang di tabs. Nah, di indeksnya hanya satu aja ya sini. Nah, kalau kalian bisa lihat sekarang kita udah bisa ya, udah punya tab dan juga kita masih punya stack yang tadi kita buat ya. Stack. Nah, tapi sekarang agak jelek nih karena kita sekarang punya dua header ya. Header yang pertama yang paling atas ini header punyanya si stack ya, yang dari layout rootnya. Lalu yang header yang kedua ini adalah headernya si tabs ya. Tabs di sini ya. Bagusnya ini sih kita hilangin aja ya di headernya yang di tabnya, header shown ya. Header shownnya kita matikan. Oke, sekarang dia sudah hilang ya headernya. Dan kita juga masih bisa ke halaman login ya, karena login ini dia nggak berada di layout group, maksudnya grupnya si tabs. Jadi sekarang kita beda ya, jadi ini beda dengan sini di tabsnya. Jadi ini terpisah ya. Coba sekarang kita di indeksnya kita kasih link aja deh. Link kita ekspor dari export router dan href-nya kita arahkan ke /login. Ini kita kasih teks saja, misalnya login gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita klik, nah, dia akan bertransisi ke halamannya si login dengan animasi dengan yang tadi ya, dan juga ada tombol back buttonnya seperti ini. Dan sementara itu tabsnya ini bisa ada tombol back buttonnya.
Nah ini, tabs-nya ini masih biasa ya, nanti di video selanjutnya kita akan bikin aplikasi yang real, yang dimana kita akan kustomisasi semuanya, mulai dari, header-nya sampai dengan si bottom tab-nya. Jadi yang penting kalian sekarang sudah punya pengetahuan atau eee, udah punya skill dasarnya untuk menggunakan si export routernya ini. Sekarang kita akan coba, untuk kustomisasi semuanya. Dan kita akan coba untuk ini ya, kustomisasi si bottom tabs-nya ini biar ada logonya dan juga ada kita akan ganti warnanya. Sekarang kita akan ke layout JSX ya. Dan di sini di loginnya ini ya, loginnya ini kita belum set header optionnya ya. Kita kasih aja header title-nya ya, title aja ya. Login ya, page gitu. Dan yang di layout tabs-nya akan kita juga kasih nama dan title index ya. Jadi gimana kalau yang indeksnya ini kita headernya ini kita hilangin aja. Lalu untuk yang di history ini kita kasih nama juga ya. Nah di sini sudah title ada kita ganti semua ya. Jadi sekarang kalau misalnya kita lihat yang di index dia nggak ada titlenya, nggak ada headernya, dan kalau misalnya di story ada, browse juga ada, settings juga. Nah tapi ini agak melenceng ya kalau dia nggak ada header. Gimana, berarti kita kasih title tapi title-nya kita kosong, jadi dia hanya header segini, atau misalnya kita kasih aja misalnya beranda deh, sudah cukup bagus. Nah sekarang akan kita ke bottom tabs-nya ya. Ini gimana biar bisa kita kasih icon ya atau logo ya. Nah untuk sekarang kita akan pergi dulu ke expo dev-nya yang tadi ya. Nah sekarang kita akan search yang namanya icon di pojok kiri atas ini, dan di sini kita klik yang expo vector icons. Nah jadi si expo ini sudah menyiapkan kita vector icons yang bisa kita gunakan langsung di aplikasi React Native kita. Nah jadi di sini di expo vector icons library is installed by default, jadi dia udah diinstal secara default, jadi kita tinggal pakai aja ya. Dan dia juga adalah bagian dari expo package. Ini dibuat di atasnya si React Native vector icons ya, tapi dia pakai API yang sama. Nah jadi kita tinggal pakai aja. Jadi cara pakai seperti ini ya, jadi kita tinggal import lalu kita tinggal pakai ya seperti di component. Nah ini ada linknya ini ya, icons.expo.fyi. ini kita klik aja ya, nanti dia otomatis terbuka. Kita misalnya cari untuk kita cari beranda history browse ya, kita akan cari beranda udah, kita akan cari logo home ya. Nah ini home seperti ini. Mana kalau misalnya kita pakai yang end design aja ya. Ini kita import aja, kita copy lalu kita paste di atas, paling atas ya. Lalu di komponen juga kita copy. Nah caranya tuh di header optionnya ini bisa kita tambahin header, bukan header ya, tapi dia itu namanya tab bar ya. Kalau di bawah dia itu namanya tab bar. Jadi kita akan cari tab bar lalu icon ya, dan kita akan kasihkan dia di iconnya yaitu end design yang tadi. Kalau misalnya kita simpan seperti ini aja dan kita refresh, dia otomatis, dan dia akan error ya, tentu saja karena tab bar icon ini harusnya dia menerima function ya, bukan si komponennya langsung. Nah jadi sekarang kalau misalnya kita kasih ini ya, anonymous function seperti ini, dan sekarang dia langsung bisa. Dan kita akan juga lakuin ini untuk history, browse, dan settings juga ya. Dan kita akan cari logonya. Untuk browse kita kasih web aja kali, web. Nah ini kayak seperti ini, material icons ini kita copy material iconsnya aja ya, karena kita udah punya importnya, tinggal kita kasih koma di sini. Lalu ini kita pakein aja deh. Kita harus tadi story dulu ya, apa bar icon ini kita ganti jadi material community, dan name nya itu adalah web. Oke, udah dua. Sekarang kita dua lagi ya. Nah oke, kita udah lengkapin semua iconnya. Nah tapi sini ada salah satu yang masih kurang nih, dimana kalau di sini dia teksnya biru ya saat di select, saat diaktif maksudnya, tapi si iconnya nggak berubah juga warnanya. Nah caranya itu kita, karena ini function ya, kita bisa aja ambil parameter yang udah disediain sama si export routernya. Kalau kalian mau lihat parameternya, kalian tinggal kasih aja props ini, lalu kalian console log itu juga bisa. Tapi di sini saya udah tahu variabel yang bisa kita dapetin dari sini itu adalah fokus dan color. Oke, kita juga bisa dapetin size ya. Nah yang akan mau kita pakai di sini adalah color, dan sini adalah color saat kondisinya berubah ya. Misal ini kita print aja dulu deh. Nah sekarang dia jadi biru ya. Nah ini tandanya adalah color saat dia lagi aktif. Saat dia lagi aktif,
colornya itu adalah biru. Sedangkan kalau dia lagi nggak aktif, colornya itu adalah ini ya, seperti ke abu-abuan ini. Sekarang kalau misalnya kita ke history, nah lihat sekarang warnanya dia sudah senada sama si titelnya. Dan kalau misalnya kalian mau ubah warnanya itu bukan biru, kalian tinggal ganti aja di sini ya. Tab bar active tint color. Misal kita mau ubah menjadi koral gitu. Sekarang kalau misalnya kita ke beranda, nah sekarang warnanya dia oranye ya, oranye koral gini. Dan sama juga untuk inaktifnya. Tab bar inactive tint color. Misalnya kita mau ubah menjadi apa yang bagus ya? RGB 60 60 60. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya dia nonaktif jadi seperti ini. Oh, jadi kurang kelihatan ya kalau RGB 60 60. Mana kalau misalnya kayak seperti light blue gitu ya. Light blue. Nah, seperti ini juga bisa. Cuman kita biarin aja ya, dia abu-abu. Oke, ini kita akan juga apply untuk si history dan yang lain-lain ya, biar dia color si ikonnya ini warnanya tuh mengikuti dengan warna temanya. Nah, ini tinggal samain aja seperti ini ya. Ini kita kasih color, lalu di colornya ini tinggal kita print colornya. Nah, lihat sekarang warnanya udah senada ya. Nah, ini semua sudah warnanya biru, dan yang pertama itu kita set ya warnanya untuk menjadi koral ya atau oranye. Kita juga bisa ubah backgroundnya ya. Nah, tab bar backgroundnya kita ubah, kalau kita ubah menjadi black gitu ya. Ups. Oh ya, ini harus function ya, berarti ini harus komponen ya yang di expect-nya. Kalau misalnya kita mau ubah misalnya seperti background colornya, berarti kita harus pakai tab bar style ya. Tab bar style, lalu kita specify baru background colornya misalnya black gitu. Lihat, ya sekarang background colornya udah black ya. Oke, jadi sebenarnya sangat gampang sekali untuk customisasinya, dan kita juga bisa pakai third party app ya, maksudnya third party dependence, biar di bottom tabsnya juga nanti lebih bagus lagi. Oke, jadi mungkin basic-basicnya untuk menggunakan export router dan navigationnya, dan gimana kita bisa menggunakan tabs, bottom tabs, dan juga screen itu kalian mungkin sudah paham ya sekarang. Kalau misalnya kalian masih bingung, gak apa-apa, kalian tinggal tanya aja di kolom komentar, nanti pasti akan saya jawab kok. Oke, kayaknya itu aja yang materi hari ini. Terima kasih telah nonton ya. Kalau kalian mengira video ini mengedukasi kalian dan bermanfaat, kalian bisa klik like dan subscribe video ini. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.